Ikan raksasa di Sungai Mahakam. Tak banyak yang tahu, spesies raksasa yang langka ini hidup di Sungai Mahakam. Diameter tubuh ikan ini bisa mencapai 1,9 meter dengan berat 600 kg. Ikan apakah itu gerangan? Pukul 6 pagi adalah waktu yang dinanti Fatam yang berusia 43 tahun. Gelombang tidak besar, angin tidak begitu kencang bertiup di Danau Melintang, Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara. Nelayan berkulit sawo matang tersebut bergegas memeriksa rawai, alat tangkap ikan tradisional yang sudah dipasang beberapa hari silam. Pada musim penghujan di awal 2019 itu, air sedang melimpah di danau terluas kedua di Kalimantan Timur tersebut. Di danau itu, Fatam sudah membentangkan rawai sepanjang 1 km. Alat pancing itu terdiri dari nilon yang dilengkapi 200 mata kail. Jarak antara satu mata pancing dengan mata pancing yang lain sekitar 6 meter. Fatam memasang potongan ikan lele sebagai umpan. Ia pun berharap memperoleh banyak ikan patin hari itu. Fatam mulai memeriksa rawainya dari atas perahu. Ia mendayung untuk memeriksa setiap mata kail. Firasat baiknya ternyata benar. Banjir di Danau Melintang memang waktu yang tepat mencari ikan patin. Satu persatu, ikan yang tersangkut pancing dinaikkan Fatam ke atas perahu. Matahari kian menyengat ketika Fatam sudah mencapai tengah danau. Ia telah menghabiskan waktu lebih kurang 2 jam untuk mendayung. Tiba-tiba, ia merasa ada yang janggal ketika memeriksa salah satu mata pancing. Kalau patin itu terasa, tapi waktu itu berbeda. Pancingnya seperti tersangkut, jelas Fatam ketika diwawancarai pada Kamis 14 September 2023. Fatam meminta bantuan. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tak seorang pun yang mendengar. Ia lantas menarik nilon itu seorang diri. Apalah daya, tenaganya belum sanggup menarik tali tersebut. Fatam kemudian mengambil tombak kayu dari atas perahu untuk membantu menemukan ujung mata pancing. Ternyata masih belum bisa juga. Ia akhirnya mengeluarkan mandau dan menusukkannya ke ujung tali nilon. Nah, baru itu saya dapat ikan itu. Gelambirnya besar sekali, ingatnya. Hewan itu dia naikkan ke perahu. Betapa terkejutnya Fatam melihat ukuran ikan tersebut. Lebarnya saja nyaris sebesar antena parabola di rumah. Warnanya hitam dan putih. Lebar ikan itu 85 cm. Beratnya, duga Fatam, lebih dari 100 kg. Itu kali pertama dan terakhir saya melihat ikan pari di darat selama menjadi nelayan. Tutur pria yang telah menjadi nelayan selama 25 tahun tersebut. Pari itu segera dibawa ke desa. Fatam menyerahkan tangkapannya kepada warga. Walaupun sudah dibagi-bagikan, saking besarnya, masih tersisa. Tutur Madi bin Irod, Kepala Desa Muara Enggelam, saat mengenang peristiwa tersebut. Pari raksasa air tawar juga pernah ditangkap di Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat. Menurut Subhan selaku petinggi kampung, pari itu ditangkap pada 2009. Saat banjir mulai surut, seorang warga menemukan ikan pari yang tersangkut di lantai rumah. Lebarnya hampir 1 meter. Beratnya tidak kami timbang, tetapi bisa ratusan kilogram, terangnya. Daging ikan itu kemudian dimasak warga. Rasanya mirip ikan pari laut. Dagingnya sedikit alot dengan cita rasa yang jauh berbeda dari ikan air tawar kebanyakan. Waktu itu, kami belum tahu ikan itu dilindungi. Sebenarnya, kami juga tidak terlalu menyukai rasanya. Tutur Martin, 68 tahun, seorang nelayan di Kampung Minta. Satwa yang ditemukan di 2 desa di Danau Melintang itu tidak lain pari sungai raksasa atau Urogymnus polylepis. Spesies ini disebut sebagai satu dari antara ikan air tawar terbesar di dunia. Pari jenis ini bisa tumbuh hingga diameter 1,9 meter dan berat 600 kg. Adalah Peter Blicker, dokter dan ahli ikan atau ichtiolog dari Belanda, yang pertama kali mempublikasikan ikan pari sungai raksasa secara ilmiah. Dalam bukunya berjudul Atlas Ichthyologicae yang terbit pada 1862, Blicker menyebut bahwa pari ini tergolong ovovivipar. Dengan kata lain, ikan ini berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Pari sungai raksasa bertelur di dalam tubuh,
tetapi anaknya keluar dari tubuh induk seperti proses melahirkan. Cara berkembang biak pari ini mirip iguana, kuda laut, dan kadal. Anak pari yang baru dilahirkan biasanya punya lebar sayap sekitar 30 cm. Pari air tawar ini mendiami dasar yang berpasir atau berlumpur di muara sungai. Ikan-ikan kecil dan invertebrata adalah santapan favoritnya. Di seluruh dunia, pari jenis ini hanya hidup di beberapa aliran sungai. Masih menurut Bleecker, pari raksasa air tawar ditemukan di cekungan Sungai Mekong di Vietnam, cekungan Chao Phraya di Thailand, Kalimantan bagian timur, Papua Nugini, dan Australia bagian utara. Pari sungai raksasa telah menghadapi ancaman kepunahan. Spesies ini banyak diburu untuk diambil dagingnya maupun dijadikan ikan hias. Habitatnya juga makin rusak karena pembalakan hutan, pertambangan, serta pertanian. The International Union for Conservation of Nature, IUCN, memasukkannya ke kategori Endangered Species atau terancam punah. Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Pari sungai raksasa adalah jenis ikan dengan status perlindungan penuh. Subkoordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Yuliana Nidiasari, membenarkan bahwa pari raksasa di Danau Melintang, Semayang, dan Jempang merupakan hewan yang dilindungi. Menurutnya, ikan pari itu juga memiliki habitat di Pulau Sumatera. Sejauh ini, belum ada catatan jumlah spesies yang tersisa di Kaltim karena belum ada pendataan. Disinggung upaya konservasi ikan pari sungai, Yuli menyatakan bahwa hal tersebut mengacu keputusan menteri. Sejauh ini, langkah perlindungan hewan tersebut masih sebatas sosialisasi kepada masyarakat. Yuli menguraikan, apabila nelayan menemukan ikan pari sungai raksasa tersangkut alat tangkap secara tidak sengaja, hal itu tidak masalah. Ikan sidat, contohnya, adalah ikan yang dilindungi dan kerap tersangkut jala nelayan. Sama seperti ikan pari sungai, nelayan disarankan untuk mengembalikan ke habitatnya jika memungkinkan.